Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau, kasus demam berdarah tahun 2023 relatif terkendali dari tahun 2022. Tahun sebelumnya mencapai 261 kasus, menurun menjadi 106 kasus. Demam berdarah dengue adalah bentuk demam berdarah yang dapat mengancam jiwa. Demam berdarah adalah penyakit infeksi oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Sehubungan dengan kewaspadaan dini dengue demam berdarah terkait perubahan iklim El Nino, berdasarkan dari Dinas Kesehatan Lubuk Linggau tentang antisipasi menghadapi peningkatan kasus dengue di Kota Lubuk Linggau saat ini sampai Minggu ketiga November 2023. Sebanyak 92 kasus penyakit demam berdarah sejumlah 38,72 per 100.000 penduduk dan jumlah kematian terkena penyakit demam berdarah tidak ada kasus kematian. Dibandingkan tahun 2022, peningkatan kasus demam berdarah yang terjadi pada tahun 2023 sampai saat ini relatif terkendali. Subkoordinator Bidang P2PM Dinas Kesehatan Lubuk Linggau, David Kurniawan mengatakan, untuk saat ini memang perlu diwaspadai. Penyakit demam berdarah itu adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus dengue. Untuk gejala terkena penyakit demam berdarah sendiri biasanya demam, pusing, mual, dan muntah. Maka dari itu harus ditangani lebih cepat. Untuk pencegahan penyakit demam berdarah ini, kita harus menerapkan pemberantasan sarang nyamuk dengan menguras, menutup, dan mendaur ulang. Kami juga dari Dinas Kesehatan sudah melakukan surat antisipasi menghadapi peningkatan kasus demam berdarah yang sudah kita berikan kepada puskesmas terkait untuk ditindaklanjuti. Perlu diwaspadai ya, penyakit demam berdarah itu adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus dengue yang berasal dari nyamuk Aedes aegypti. Itu bisa menularkan ke kita selaku manusia yang rentan di musim penghujan seperti ini. Dan salah satu mungkin dari banyak penyebab yang ada karena faktor dari kebersihan kita sendiri dengan ada gimana ada genangan jentik air di situ yang perlu kita perhatikan supaya tidak terjadi tumbuhnya nyamuk Aedes aegypti. Kalau untuk gejala penyakit itu gimana? Gejala-gejala yang pertama? Kalau untuk gejala DBD sendiri biasanya demam disertai pusing, sertai mual muntah juga. Kadang demam itu berlangsung selama 3-7 hari, tapi yang perlu diwaspadai kita misal di hari ketiga kita dengan memberikan obat dari rumah, obat seperti penurun panas itu tidak sembuh, baik kita langsung ke fasilitas layanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau untuk makan penyakit demam berdarah ini di satu sisi kita harus menerapkan PSN ya, pemberantasan sarang nyamuk itu ya, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M yang melalui menguras, menutup, dan mendaur ulang. Dan upaya kita juga dari Dinas Kesehatan waktu itu sudah melakukan surat antisipasi menghadapi peningkatan kasus DBD yang sudah kita berikan kepada puskesmas terkait untuk ditindaklanjuti, bisa nanti ke lurah ataupun ke camat dan ke RT untuk bisa dilakukan kegiatan PSN secara serentak, baik itu di rumah masing-masing ataupun nanti secara bergotong royong. Kalau Untuk data yang terkena penyakit demam berdarah dengue dari bulan Januari sampai dengan pertengahan bulan Desember ini, kurang lebih 106 orang terkena penyakit demam berdarah. Data DBD kalau dari Januari sampai dengan Desember ini, pertengahan Desember ini kita kurang lebih ada sekitar 106 ya, 106. Untuk yang di bulan tertinggi itu di awal bulan waktu itu, bulan Januari ada 20 kasus, Februari 14, terus Maret ada 14, April 13, Mei turun itu ada 3, selanjutnya Juni ada 2,
Juli ada 4, terus Agustus 4. Nah, ini ada kenaikan lagi di September 10, Oktober 6, November 7, dan Desember sampai sekarang baru ada 9 kasus. Ya, mungkin diupayakan kita selalu melakukan untuk pencegahan sedini mungkin supaya tidak terjadi peningkatan kasus. Kalau yang terakhir Pak, untuk harapan ke depannya Pak mengenai penyakit ini gimana Pak? Ya, itu harapan untuk DBD ini supaya tidak meningkat. Mungkin di sini perlu upaya pengantisipasi yang dari teman-teman puskesmas ini kita aktifkan untuk tim gerak cepat dalam rangka pemberantasan penanggulangan penyakit. Baik itu kita laksanakan tata laksana PE, penyidikan epidemiologi, yang apabila ditemukan kasus kita langsung turun ke lapangan untuk melakukan PE, dan apa hasil PE-nya nanti akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan, apa itu bentuk pembagian larvasida ataupun kegiatan fogging yang akan kita laksanakan supaya untuk memutus mata rantai penyebaran dari nyamuk. Iva Walbarodi, Silampari TV, melaporkan.